Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Kartika dengan NPM 6021210034. Hari ini eh, saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Bisnis sebagai bahan untuk penilaian ujian tengah semester. Berikut ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada Business Psychology Framework, Written Psychology Capital, Organization Commitment Work, Engagement and OCB, Knowledge Sharing and Innovation, EQ, Interpersonal Skill and Communication, Job Certification, Productivity and Performance. Nah, sebelum mengetahui selanjutnya, kita perlu tahu dulu nih, kayak apa sih itu psikologi bisnis. Nah, perlu kita ketahui bahwa psikologi bisnis merupakan dua hal yang berjalan bersamaan, di mana nyatanya perusahaan dan wirausahaan tidak akan sukses kalau tidak ada psikologi bisnis. Kenapa bisa begitu? Karena psikologi bisnis ini akan memastikan organisasi ini dirancang untuk memanfaatkan SDM secara efektif, sehingga karyawan ini dapat melakukan eh, pekerjaan mereka dengan kemampuan terbaiknya. Karyawan juga sehingga bisa lebih bahagia, engage, dan produktif. Terus, kenapa sih emang kita pengen karyawan ini lebih bahagia dan engage? Oke, seperti ini. Bisnis itu kan peran utamanya adalah manusia, di mana manusia memiliki berbagai jenis perasaan, pola pikir, dan lain-lain. Lalu, apakah bisnis bisa berjalan lancar tanpa adanya kebahagiaan? Pastinya tidak, karena akan yang banyak dirasakan itu pastinya tekanan kalau kita nggak bahagia gitu kan. Nah, sehingga pentingnya membuat karyawan-karyawan atau orang-orang ini menjadi bahagia dan engage karena mereka adalah yang paling menguntungkan. Mereka yang paling produktif, mereka yang menjual lebih banyak, lebih jarang sakit dan cenderung bertahan lama. Jadi adalah orang-orang yang bahagia ini adalah tujuan dari psikologi bisnis. Si psikologi bisnis ini mengintegrasikan studi psikologi manusia dengan aplikasi bisnis. Praktisi untuk meningkatkan lingkungan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mengatur sekelompok orang di perusahaan. Tujuannya adalah untuk mempelajari lebih dalam perilaku manusia dan kaitannya dengan gaya hidup perusahaan untuk menciptakan kondisi tempat kerja yang ramah lingkungan dan berkelanjutan demi kinerja dan pertumbuhan maksimal. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa psikologi bisnis dan psikologi industri dan organisasi ini merupakan dua hal yang berbeda. Di mana kalau psikologi organisasi, industri dan organisasi atau PIO, ini lingkupnya tuh lebih kecil. Dimana kalau PIO ini lebih berfokus pada lingkungan kerja dan ketenaga kerjaan. Eh, Ketenaga kerjaan untuk si karyawan, budaya perusahaannya, produktivitas, moral, dan pembangunan tim. Jadi misalnya nih kalau kasus PIO tuh misalkan tercatat nih ada karyawan yang mau pensiun. Nah, tugas PIO ini adalah dia akan mulai mencari eh, ya orang-orang yang bisa menggantikan orang yang pensiun ini. Bisa jadi mulai membuka rekrutmen atau dia bisa menaikkan kedudukan dari si internal itu, dari kelompok internal. Jadi dinaikkan kedudukannya. Nah, sedangkan kalau psikologi bisnis ini kaitan dia cakupannya lebih luas. Jadi kalau psikologi bisnis itu lebih menekankan strategi bisnis. Jadi strategi bisnis kayak hubungan pemangku kepentingan, kinerja pasar, dan operasi bisnis. Misalnya karena COVID-19, omset perusahaan A turun drastis. Nah, psikologi bisnis ini akan membantu perusahaan untuk membuat strategi-strategi agar omset perusahaan ini dapat kembali stabil. Nah, itu perbedaannya. Lalu Nah, ini ada yang lebih rincinya. Jadi, psikologi bisnis ini menggabungkan ilmu manusia dengan dengan aplikasi bisnis praktisi untuk meningkatkan lingkungan kerja bagi karyawan, meningkatkan produktivitas dalam bisnis, dan mengatur kelompok
orang dalam perusahaan. Jadi kalau menurut psikologi Business Psychology Association, psikologi bisnis adalah studi dan praktik untuk meningkatkan kehidupan kerja yang menggabungkan pemahaman tentang ilmu praktik perilaku manusia dengan pengalaman di dunia kerja untuk mencapai kinerja yang efektif dan berkelanjutan, baik bagi individu maupun organisasi. Sedangkan dalam buku eh, dikutip dalam Suharto 2022, psikologi bisnis ini merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam dunia bisnis dan mempelajari bisnis dari sudut pandang manusia dalam upaya mencapai kinerja unggul melalui kesejahteraan mental yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, utamanya ini membicarakan bagaimana membangun bisnis yang sustain. Nah, ini ada penentu keunggulan kompetitif nasional. Hmm, Nah, di sini ada model manajemen perubahan dari Kurt Lewin, di mana katanya ada 3 strategi. Yang pertama ada unfreezing, memberikan alasan untuk perubahan, menciptakan sedikit rasa bersalah atau kecemasan karena tidak berubah, menciptakan rasa aman psikologis mengenai perubahan. Jadi ini di tahap ini yang perlu kita lakukan adalah persiapan untuk mengganti status quo dengan status yang baru, di mana ini bisa bisa jadi kita kayak mengurangi sumber daya dan halangan yang mungkin dihadapi dalam menjalani perubahan. Jadi misalkan ketika ada perubahan, akhirnya kita mengurangi halangan itu atau mengurangi si sumber daya. Contohnya nih, contoh yang bisa dilakukan ketika tahap unfreezing ini, misalkan kayak mm, mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul selama perubahan, atau membuat tim yang terdiri dari anggota masing-masing departemen yang akan terkena dampak perubahan. Atau kayak misalkan, oh kita ngasih penjelasan nih secara rinci tentang alasan dan tujuan perubahan, sehingga orang-orang ini dapat memahaminya. Nah, yang tahap kedua ada moving, memberikan informasi yang mencurigai perubahan yang diusulkan membawa perubahan perilaku yang sebenarnya. Jadi di tahap ini akan dilakukan perubahan utama yang dibutuhkan, yang dapat berupa peningkatan teknologi, penggantian produk, perubahan prosedur, atau struktur organisasi. Misalkan kayak nerapin teknologi baru, atau mengubah metode produksi. Bisa juga memperkenalkan produk-produk baru. Lalu yang ketiga ada referencing, menerapkan sistem evaluasi yang baru, menerapkan sistem perekrutan promosi baru. Jadi kalau di tahap ini tuh perubahan itu sudah dilakukan menjadi bagian dari status quo. Jadi yang pertama tadi kan mengubah status quo, yang kedua adalah melakukan prosesnya melakukan, dan yang ketiga ini adalah sudah berubah menjadi status quo. Dan baik eh, jadi adanya fungsi dalam pola yang baru. Hal ini bisa menciptakan suatu lingkungan di mana karyawan merasa terbiasa dengan hal yang baru dan telah mengatasi perlawanan perubahan. Jadi kalau di sini tuh karena sudah diterapkan, jadi karyawan tuh sudah terbiasa gitu melawan perubahan-perubahan yang terjadi. Misalkan nih, contohnya itu mendirikan sistem penghargaan bagi staf yang mampu menghadapi perubahan tersebut dengan baik, atau memberikan pelatihan dan pembinaan mengenai penerapan dan metode baru pada staf. Jadi kita membentuk new normal, hal baru, aplikasi baru, atau keahlian yang atau keahlian atau kompetensi baru. Karena untuk bisa survive dan sustain, maka bisnis harus mampu mengelola dan memenangkan persaingan dan perubahan, di mana hal ini terkait dengan manusia dan lingkungannya. Nah, ini adalah landasan filosofi manusia sebagai diri, bukanlah diri yang terisolasi. Jadi asumsi dasar tentang manusia, manusia tumbuh dan berkembang bersama manusia lain. Kalau di orang Sunda ada istilahnya
silih asah, silih asuh, silih wangi. Egoisme kelompok dan eksklusivisme adalah penghambat kemajuan suatu bangsa karena mereka menjadi bagian dari masalah, bukan solusi. Nah, Kurt Lewin ini eh, merumuskan perilaku sebagai B sama dengan F kurung P, koma E, T tutup kurung, di mana B, P, dan E ini berturut-turut ini adalah behavior, perilaku atau tingkah laku. Lalu the person and the environment, Lewin ini memandang individu dan lingkungan sebagai suatu kesatuan yang saling tergantung satu sama lain. Perilaku eh, Perilaku seseorang senantiasa harus dikaitkan dengan konteks lingkungan, di mana perilaku tertentu ditampilkan. Intinya, ini mengurangi bagaimana situasi yang ada di sekeliling individu berpengaruh pada perilakunya. Jadi hakikat bisnis itu apa? Hakikat bisnis adalah mengelola manusia dan lingkungannya yang akan berpengaruh untuk menentukan psikologi well-being atau happiness. Lapisan-lapisan atau tingkatannya kurang lebih tergambar seperti ini. Ada yang pertama dimulai dari self, lalu keluarga, kelompok purba, atau primer primordial group, misalkan budaya, etnis, agama. Lalu lapisan keempat ada organisasi, lapisan kelima negara, kesatuan, dan semesta yang mencakup keseluruhan. Jadi ini ada proses berpikir dari ujung ke ujung atau berpikir ke eksistiman. Ini adalah sistem bisnis. Mulai dari memasukkan faktor individu sebagai faktor lingkungan, sebagai proses faktor lingkungan seperti budaya organisasi, sampai menghasilkan learning out, learning outcome atau sasaran mutu, yang pada akhirnya nantinya menjadi bahan evaluasi, mengembangkan semua lebih maksimal lagi untuk mencapai outcome yang memiliki benefit dan impacts adversity quotient. Nah, ini ada kerangka singkat dari eh, psikologi framework. Eh, jadi, untuk melakukan bisnis yang tangguh dan sustain, awalnya adalah kita perlu memahami arah organisasi dan filosofi yang mencakup human capital, organization capital, dan di mana itu saling mempengaruhi terhadap produktivitas. Kemudian, melalui learning dan inovasi, sehingga akan mendapatkan outputnya yaitu adalah keunggulan kompetitif dan kebahagiaan yang akan menghadiri productivity atau performance sehingga bisnis akan sustain. Jadi kalau pengen bisnis kita sustain, eh, kita harus memahami tiga strategi ini, ada human capital, organization capital, productivity. Sehingga nanti outputnya itu adalah learning dan innovation. Dan ini yang akan kita dapatkan nantinya. Nah, kalau ini kerangka psikologi framework juga, tapi ini lebih rincinya. Tapi intinya sama aja seperti yang di atas. Mm, mm. Jadi, psikologi bisnis psikologi framework itu suatu kerangka kerja yang terorganisir yang mencakup seluruh aspek dalam bisnis yang dapat menunjang kinerja, potensi, dan kompetensi bisnis dalam organisasi framework ini. Framework ini dapat dijadikan pedoman oleh organisasi untuk mencapai uh, sustainable business excellence yang nantinya dapat berkontribusi pada lingkungan dan masyarakat. Nah, ini ada tiga uh, aspek dari psikologis framework. Yang pertama ada visi misi suatu perusahaan. Nah, visi dan misi ini kan adalah pernyataan ini tuh yang paling penting banget bagi keberlangsungan suatu perusahaan dalam jangka yang panjang. Nah, visi dan misi ini tuh kalau kita lihat dari si panah ini, dia itu saling terhubung. Dia saling terhubung, biasa artinya mereka saling terkait.
Nah, bisnis objektif ini tuh hasil yang ingin dicapai perusahaan. Jadi dia punya tujuan-tujuan yang spesifik yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka pendek atau jangka menengah untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan. Eh, Contohnya nih, visinya adalah menjadi perusahaan terdepan dalam bidang teknologi informasi di Asia. Itu visinya. Lalu misinya adalah menghasilkan produk dan solusi eh, teknologi informasi yang inovatif dan berkualitas tinggi bagi pelanggan kami. Nah, lalu hasil hasil yang ingin dicapai perusahaan atau bisnis objektifnya ini yang pertama, misalkan meningkatkan pasar di Asia Timur hingga 25% dalam 2 tahun ke depan. Dua, menambahkan cabang baru di Jakarta untuk menjangkau pasar yang lebih luas di wilayah Indonesia dalam 6 bulan ke depan. Tiga, menawarkan program pelatihan dan pengembangan teknologi terbaru sebagai solusi bagi kliennya. Nah, jadi kalau bisnis objektif ini tuh mulai rinci apa yang harus dilakukan eh, untuk mencapai visi dan misi. Dan aspek yang ketiga itu adalah sustainable business excellence dan human well-being. Nah, ini ada theoretical atau ilmu-ilmu yang eh, ikut berpengaruh terhadap proses psikologi bisnis. Yang pertama ada manajemen bisnis. Manajemen bisnis itu kan mengajarkan bagaimana bisnis dikelola mulai dari perencanaan, perorganisasian, fungsi-fungsi bisnis seperti pemasaran, keuangan, operasional, SDM, IT, administrasi, dan lain-lain. Eh, Pelaksanaan program seperti eh, beserta timeline-timeline serta pengendalian hingga evaluasi kinerja bisnis. Nah, ini tuh ikut dan dalam psikologi bisnis ini diajarkan juga. Lalu ada ekonomi keperilakuan. Jadi psikologi framework itu kan tidak dapat terlepas dari pengaruh lingkungan makroekonomi. Ekonomi ekonomi keperilakuan merupakan pendekatan yang menjelaskan mengenai efek dari adanya faktor psikologis, pemikiran, emosi, dan budaya dan faktor sosial dalam memutuskan bentuk ekonomi dari suatu individu dan suatu institusi. Selain itu, ekonomi perilaku berkaitan dengan batasan-batasan rasional ekonomi. Lalu ada PIO atau psikologi industrial organisasi, di mana PIO ini mempelajari bagaimana individu atau karyawan eh, dapat bekerja dan terinovasi secara produktif di dalam suatu organisasi, dan bagaimana dinamika interaksi antar individu yang bekerja di dalam organisasi. PIO ini kan berfokus pada perkembangan, evaluasi, dan prediksi kinerja suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh individu atau karyawan di dalam organisasi. Sehingga PIO ini berpengaruh nih pada proses bisnis, karena yang mana ini dapat dilihat dari bagaimana individu menjadi model dan melalui pemikiran serta keahlian yang berkolaborasi dengan segala aspek yang ada di dalam sebuah industri untuk bersama-sama mencapai tujuan bersama. Dan ilmu yang keempat itu ada manajemen sumber daya manusia yang strategis. Ini tuh proses menghubungkan fungsi manajemen SDM dengan tujuan yang strategis perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai visi dan misi organisasi. Jadi di sini tuh ngejelasin strategi-strateginya, misalkan menetapkan misi dan tujuan organisasi, eh, melakukan analisis lingkungan. Nah, ini kan melakukan analisis lingkungan ini ada di dalam kerangka kerangka psikologi framework itu kan yang strategi direction capital itu. Jadi ini sangat berpengaruh untuk proses adanya psikologi bisnis. Nah, ini ada konsep-konsep, ada 4 aspek yang membantu berjalannya psikologi bisnis. Yang pertama ada knowledge capital, strategi direction capital, lalu human capital, dan organization capital, di mana ini akan menghasilkan value dan budaya bisnis. Dan ini ada faktor-faktor yang
Ada faktor internal di mana dia mau belajar dan berkolaborasi, lalu individu menjadi faktor penentu apakah akan well-being dan engagement. Lalu faktor eksternal, sustainable competitive advance atau keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, serta faktor organisasi, gimana budaya organisasi dapat membentuk productivity dan innovation. Ini tuh kerangkanya sama aja seperti sebelumnya, cuman ini memang versi singkatnya. Jadi, hmm, jadi ada yang pertama itu ada strategi direction capital. Jadi kalau strategi direction capital ini mengacu pada kemampuan organisasi untuk menetapkan visi, misi, eh, visi misi, terus value, filosofi, dalam dan strategi jangka. Tentunya ini merupakan strategi yang jangka panjang yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Di dalam strategi direction capital ini penting untuk memiliki kepemimpinan visioner, analisis pasar yang kuat, dan kemampuan untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis. Lalu di sini ada prosesnya, ada organization capital readiness, readiness, lalu ada human capital, knowledge management system, di mana dari ini semua akan uh, impact-nya ini adalah competitiveness, productivity, human well-being, di mana akhirnya perusahaan akan sustain. Oke. Hmm. Nah, mengapa sih kita perlu menyadari psikologi bisnis? Kenapa kita perlu aware pada psikologi bisnis? Karena psikologi bisnis ini menyoroti kebutuhan seseorang untuk mengubah pandangan negatif mereka ke pandangan yang lebih optimis untuk meningkatkan kualitas hidup dengan tujuan utama psikologi bisnis adalah untuk mendorong seseorang untuk menemukan dan memelihara kekuatan karakter mereka daripada menyalurkan upaya mereka untuk memperbaiki kekurangan. Jadi psikologi bisnis itu berfokus pada menelaah kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Itu adalah singkatnya. Di mana psikologi bisnis adalah menelaah kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Jadi psikologi bisnis itu fokusnya ke hal-hal yang positif. Psikologi bisnis ini jadi bisa membantu individu dalam membangun hubungan yang bahagia, bermakna, dan memiliki tujuan. Sehingga ketika kita menghadapi eh, suatu kondisi yang mungkin sulit, nah kita tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah dengan memperbaiki hal-hal yang buruk saja. Namun psikologi bisnis ini itu akan berfokus pada bagaimana kita membangun kualitas terbaik dalam hidup. Sehingga inilah pentingnya kenapa kita mesti aware terhadap psikologi positif. Nah, kalau psikologi positif diterapkan pada organisasi, ini akan menjadi suatu hal yang ampuh untuk membantu eh, orang-orang dalam bisnis itu berkembang dan melakukan yang terbaik, di mana penerapan psikologi positif ini akan membantu membangun lingkungan kerja yang positif dan sehat serta menyenangkan, produktif dan menarik. Psikologi positif dapat menjadi pendukung bagi seorang CEO agar dapat lebih mensejahterakan karyawan di dalam perusahaan dan individu menjadi lebih baik dalam kinerja atau mengejar tujuannya. Sehingga ada tiga pilar utama psikologi positif. Yang pertama ada karakter positif, rasa ingin tahu, open-minded, rendah hati. Lalu yang kedua ada emosi positif, kebahagiaan, eh, love, bersyukur, dan humor. Pilar ketiga ada institusi positif, pemerintah yang demokrasi, organisasi yang menjunjung hak kebebasan.
Di sini ada grit. Grit itu adalah kegigihan. Bagaimana seseorang dapat mencapai tujuan jangka panjang dengan mengatasi hambatan dan tantangan. Di sini ada 5 karakteristiknya. Yang pertama itu ada keberanian. Jadi kalau keberanian ini merujuk pada tekad untuk mencoba hal-hal baru atau keberanian untuk menghadapi semua hal yang tidak ada kepastiannya. Nah, di mana individu yang memiliki grit, mereka akan mampu mengambil resiko dan mengatasi ketakutan dalam mencapai tujuan-tujuan mereka. Mereka yakin bahwa kegagalan hanya merupakan bagian dari proses belajar dan tidak membatasi mereka untuk mencoba lagi dan mencapai sukses. Jadi mereka tuh terus pantang menyerah. Mereka yakin kalau kegagalan atau rintangan-rintangan itu adalah bagian dari proses belajar. Yang karakteristik yang kedua yaitu ada tujuan dan ketahanan jangka panjang. Eh, ini tuh kayak kemampuan untuk menahan diri. eh, Sorry. Jadi kan grade itu melibatkan tujuan jangka panjang yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tentunya orang-orang tuh pengen kalau bisnis-bisnisnya itu berjalan secara panjang kan. Dan kemampuan untuk menahan diri dalam mencapainya. Jadi misalkan nih orang-orang dengan tingkat grit yang tinggi, mereka punya daya tahan psikologis yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan atau gangguan jangka pendek. Mereka tetap fokus pada tujuan jangka panjang dan berusaha untuk memenuhi misi mereka. Misalkan mereka ini tuh kayak menunda kesenangan. Mereka menunda kesenangan mereka karena mereka tahu mereka akan mendapatkan kesenangan itu jika nantinya mereka memang berhasil. Jadi mereka menunda kesenangan dulu. Mereka tidak terpengaruh oleh godaan-godaan untuk melakukan kesenangan. Karakteristik ketiga yaitu ada kesadaran yang dapat diandalkan atau bertanggung jawab. Grit itu kan mencakup sifat yang kompleks, seperti kesadaran diri dan bertanggung jawab. Individu yang memiliki grit, mereka memiliki kemampuan untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka sendiri dan menerima tanggung jawab atas perilaku dan tindakan mereka. Mereka dapat diandalkan untuk memenuhi tugas-tugas penting dan menjaga komitmen yang telah mereka buat. Yang keempat yaitu ada resiliensi. Resiliensi ini adalah kemampuan untuk bangkit dari kegagalan dan kesulitan. Individu yang memiliki grit memiliki kemampuan untuk mengatasi rintangan dan tetap melanjutkan perjuangan mereka. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh kegagalan atau eh, oleh kegagalan dan menjadikan kegagalan itu sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Hmm, Dan yang kelima itu ada excellence. Dan di sini ada psikologi kapital. Psikologi kapital ini adalah kapasitas psikologi individu yang berkembang secara positif dengan berbagai karakteristik, yaitu self-efficacy, optimis, hope, dan resilience. Di sini ada dimensi-dimensi, ada 4 dimensi. Yang pertama ada hope. Hope ini adalah harapan, kemampuan dari individu dalam merencanakan jalan keluar untuk upaya mencapai tujuan walaupun terdapat rintangan, serta menjadikan motivasi sebagai cara dalam mencapai tujuan. Jadi mereka berharap bahwa mereka bisa mencapai tujuan itu, mereka bisa men- mereka bisa apa ya, bisa menghadapi rintangan-rintangan dan kegagalan-kegagalan. Yang kedua ada self-efficacy. Ini berkaitan dengan keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk melakukan tugas dan mencapai tujuan. Orang yang memiliki self-efficacy yang tinggi, mereka mampu mengatasi hambatan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mereka percaya bahwa mereka punya kontrol atas hasilnya dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mencapai apa yang ingin dicapai. Lalu ada resiliensi, ini adalah tadi kemampuan untuk pulih dari kegagalan dan mengatasi kesulitan. Orang yang
Yang kedua ada resiliensi. Jadi resiliensi ini adalah kemampuan untuk pulih dari kegagalan dan mengatasi kesulitan. Orang yang memiliki sifat resiliensi, mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi rintangan, stres, tantangan yang ada di sekitarnya atau yang sedang mereka hadapi. Mereka dapat bertahan dari situasi yang sulit dan masih berkeinginan untuk mencapai tujuan. Lalu ada optimis. Optimis ini kan sikap positif yang berfokus pada kemungkinan yang sukses saat menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Orang ini optimis kalau dia bisa mencapai tujuannya. Dia optimis bahwa dia bisa menghadapi tantangan-tantangannya. Orang optimis ini biasanya melihat masa depan dengan percaya diri dan yang tinggi dan merasa yakin bahwa segala sesuatunya akan menjadi sukses. Mereka juga melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang serta merasa bertanggung jawab atas nasib mereka. Ini ada adversity quotient. Ini adalah kemampuan seseorang untuk berpikir, mengelola, mengatur, dan menghadapi kesulitan dalam hidup. Sebenarnya, IQ, IQ ini menggambarkan bagaimana individu mampu menghadapi masalah. Nah, di sini ada tiga kategori manusia berdasarkan tingkat level. Yang pertama ada quitters, yaitu individu yang mudah menyerah, bahkan membiarkan masalahnya terbengkalai. Jadi seseorang yang termasuk dalam kategori ini, itu adalah individu yang cenderung menyerah atau berhenti saat menghadapi tantangan atau kesulitan hidup. Contohnya, misalkan seseorang yang ingin memulai usaha bisnis, tetapi dia menyerah saat menghadapi rintangan awal, seperti misalkan kurang modal atau persaingan yang ketat. Nah, yang kedua ada campers ya ini. Nah, kalau ini tuh mm, individu yang lebih memilih diam di zona nyaman. Dia tidak terlalu tertarik untuk meningkatkan diri atau melakukan perubahan besar dalam hidup mereka. Contohnya nih, misalkan seseorang eh, memiliki pekerjaan yang stabil, tetapi dia tidak berpikir untuk mempelajari atau mengembangkan keterampilan yang baru untuk meningkatkan kinerja mereka. Jadi cuman pengen di zona nyamannya aja gitu. Terus yang ketiga ada climbers. Nah, kalau ini tuh individu yang memiliki tekad dan semangat yang tinggi untuk meraih kesuksesan dan terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan mereka. Sebagai contoh, misalkan seseorang yang memiliki ambisi untuk menjadi CEO suatu perusahaan dan melakukan perjalanan jarak jauh untuk memperoleh pendidikan dan pengalaman kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi dia benar-benar meraih pendidikan meskipun kemanapun, terus dia terus berjuang, dia nggak pantang menyerah, dia berani keluar dari zona nyamannya. Lalu ini ada 4 dimensi. Yang pertama ada kontrol, yaitu sejauh mana individu bisa mengendalikan hidup dan konsekuensi negatifnya sebelum bertambah buruk. Yang kedua yaitu ada ownership, sejauh mana individu bisa bertanggung jawab atas tindakannya. Yang ketiga ada research, mengukur kemampuan menghadapi masalah. Dan yang keempat itu ada endu- ah, endurance, kemampuan individu untuk bertahan dan kebal terhadap kegagalan serta mampu tetap optimis. Terus bagaimana untuk improve terhadap AQ ini? Yang pertama adalah listen, mendengarkan respon diri kita terhadap kesulitan yang terjadi, dimensi core, di mana core ini yang ini control, ownership, research, and endurance. Ini tuh core singkatannya. Yang mana rendah dalam kejadian tersebut. Lalu ada estabilis, membiasakan bertanggung jawab, analisis bukti-bukti, dan mengambil sikap dari yang telah kita lakukan di tahap sebelumnya. Hmm, Materi selanjutnya itu ada organization commitment dan work engagement. Hmm, Organization commitment adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dan terikat pada dimensinya. Ini ada 3 dimensi. Yang pertama ada affective commitment, keterikatan emosional karyawan atau keterlibatan dalam organisasi. Hal ini adanya internalisasi mengenai tujuan dan nilai yang sama dipegang oleh individu dan organisasi.
Jadi kalau afektif ini mereka merasa bahwa organisasi tersebut, organisasi yang mereka sedang jalankan atau sedang mereka mereka masuk ke dalam organisasi itu adalah bagian dari identitas mereka dan mereka akan merasa terganggu jika mengalami pemutusan hubungan kerja. Misalnya, karyawan yang merasa bangga dengan misi dan nilai-nilai organisasi serta merasa bahwa peran mereka memang penting dalam mencapai tujuan organisasi yang akan merasa terhubung secara emosional dengan organisasi ini. Yang kedua ada normatif komitmen, menggambarkan perasaan keterikatan untuk terus berada dalam organisasi, merasa ada kewajiban yang memotivasi individu untuk tindakan yang tepat bagi organisasi. Jadi kalau normatif komitmen ini, mereka berkomitmen untuk tetap bekerja pada organisasi tersebut karena mereka merasa memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk terus melayani organisasi. Contohnya, karyawan yang merasa bahwa organisasi ini tempat yang mereka bekerja memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat atau industri tertentu. Nah, sehingga mereka akan merasa terikat secara moral untuk terus bekerja di organisasi itu. Yang ketiga ada komitmen, persepsi individu apabila keluar dari perusahaan akan memakan biaya banyak. Misalnya ketika keluar ada potongan gaji dari biasanya. Jadi itu kayak persepsi karyawan tentang biaya yang diperlukan untuk keluar dari organisasi tempat mereka bekerja. Jika seseorang merasa bahwa mereka sudah menginvestasikan banyak waktu, uang, dan tenaga dalam organisasi, mereka mungkin merasa lebih terikat secara finansial atau psikologis. Contohnya karyawan yang telah bekerja selama bertahun-tahun di dalam suatu organisasi dan berinvestasi banyak uang dan waktu untuk pendidikan atau sertifikasi tertentu, mereka akan merasa terikat secara finansial atau psikologis jika mereka keluar dari organisasi tersebut. Lalu ada work engagement, ini adalah keadaan sejahtera atau kepuasan yang berhubungan dengan pekerjaan yang ditandai dengan tingkat energi yang tinggi dan identifikasi yang kuat dengan pekerjaan seseorang. Di sini ada 3 dimensi, ada figur ini menginvestasikan energi untuk prestasi. Figur ini mengacu pada tingkat energi dan daya tahan fisik yang tinggi dalam bekerja. Individu yang memiliki tingkat figur yang tinggi akan cenderung bersemangat, berdedikasi, dan antusias dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Mereka energik, penuh semangat, dan memiliki ketahanan yang tinggi terhadap kelelahan. Contohnya, misalkan seorang karyawan yang memiliki figur yang tinggi, mungkin mereka akan memotivasi rekan kerjanya dan menyebarkan semangat positif dalam tim serta memiliki kemampuan untuk bekerja keras dan tetap positif dalam mencapai tujuan kerja. Yang kedua, dimensi kedua ada dedikasi, di mana individu ini antusias ketika bekerja. Jadi kalau dedikasi ini merujuk pada tingkat keterikatan, antusiasme, dan komitmen individu terhadap pekerjaan mereka. Nah, individu yang memiliki dedikasi yang tinggi, mereka akan merasa bangga dengan pekerjaan mereka. eh, Mereka akan termotivasi untuk mencapai tujuan dan peduli terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Mereka ini memiliki tingkat kesetiaan yang tinggi dan merasa bahwa pekerjaan mereka memiliki makna. Contohnya nih, misalkan seorang karyawan memiliki dedikasi yang tinggi itu mungkin mereka akan mengambil inisiatif, mencari tantangan baru, dan selalu mencoba memberikan kontribusi terbaiknya dalam pekerjaan mereka. Dan yang ketiga ada absorption, individu yang sangat terlibat dalam pekerjaannya. Ini menggambarkan tingkat fokus dan imersi individu dalam pekerjaan. Individu dengan tingkat absorption yang tinggi cenderung terjebak dalam pekerjaan mereka dan merasa terhanyut dalam aktivitas yang dilakukan. Mereka ini memiliki kemampuan untuk sepenuhnya melibatkan diri dari tugas-tugas yang sedang mereka lakukan dan melupakan waktu atau lingkungan sekitar. Contohnya ada kalau karyawan yang memiliki absorption yang tinggi, mungkin mereka akan sangat fokus dan terlibat dalam pekerjaan mereka, serta merasa tertarik atau kehilangan dalam pekerjaan. Dan ada faktor-faktornya, ada lingkungan kerja, komunikasi, gaya kepemimpinan, reward, dan reputasi perusahaan. Selanjutnya ada organizational citizenship behavior atau OCB. Ini itu merupakan
Perilaku karyawan yang secara sukarela mengerjakan pekerjaan yang melebihi dari standar tugas yang diberikan kepadanya demi membantu keberlangsungan perusahaan dalam mencapai tujuan. Di sini ada 4 dimensi. Yang pertama ada conscientiousness, kinerja dari persyaratan peran yang lebih standar, minimum misalnya tidak absen di hari kerja. Yang kedua yaitu sportsmanship, menunjukkan kesediaan atau untuk mentolerir kondisi tidak menguntungkan tanpa mengeluh. Civic virtue, perilaku berpartisipasi dan menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan hidup organisasi. Courtesy, perilaku sopan dan sesuai aturan sehingga mencegah timbulnya konflik interpersonal. Altruism, membantu orang lain untuk melakukan pekerjaan mereka. Nah, ini ada jadi seseorang karyawan yang berkomitmen pada organisasi akan mempunyai work engagement atau kesejahteraan atau kepuasan dengan pekerjaan, sehingga dia dapat mengerjakan tugas secara sukarela dalam rangka ikut membantu perusahaan mencapai tujuannya. Karakter karyawan dengan loyalitas tinggi akan mempengaruhi kinerja yang tinggi. Ini ada competitive advantage. Jadi kompetitif ini tuh ada atau itu keuntungan kompetitif, di mana ini merupakan suatu kemampuan organisasi untuk mencapai persaingan dan mempertahankan posisi di pasar yang sangat kompetitif. Keuntungan kompetitif ini bisa berasal dari berbagai faktor, seperti teknologi, sumber daya manusia, branding, strategi pemasaran, eh, dan banyak lagi. Dan di sini tuh adalah peluang untuk membangun keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang terdiri dari inovasi. Inovasi itu kan merupakan meningkatkan peluang untuk bereaksi terhadap perubahan dan menemukan peluang baru. Ini juga dapat membantu menumbuhkan competitive advance karena memungkinkan sebuah organisasi atau perusahaan membangun produk dan layanan yang lebih baik untuk pelanggan. Jadi, inovasi itu kan proses pengembangan ide baru yang dapat menghasilkan produk, layanan, atau proses yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pasar atau konsumen. Inovasi ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk teknologi, desain produk, strategi bisnis, dan kebijakan manajemen. Contohnya misalkan menciptakan mobil listrik, itu kan inovasi-inovasi baru. Atau misalkan media sosial sekarang yang makin lama tuh makin banyak sekali fitur-fitur yang semakin menarik dan sangat sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan yang hmm, ada knowledge sharing. Knowledge sharing ini adalah proses mentransfer informasi tacit dan eksplisit dari satu orang ke orang lain. Ini tuh merupakan pertukaran ide dari informasi bersama yang dapat mempengaruhi cara tim bekerja dalam organisasi. Lalu ada dua jenis knowledge sharing. Yang pertama ada knowledge donating. Ini tuh bertukar informasi dengan orang lain, adanya modal intelektual dari individu. Hmm, Misalnya nih, ada karyawan yang berpengalaman, terus dia punya pengetahuan yang luas tentang suatu bidang. Terus akhirnya karyawan ini diundang untuk memberikan prestasi atau misalkan ada yang pelatihan kepada koleganya atau eh, rekan-rekan karyawan lain mengenai topik tertentu yang si karyawan ini bisa. Jadi ada proses transfer informasi. Yang kedua itu ada knowledge collection. Hmm, Ini tuh mengumpulkan informasi yang mengacu pada konsultan dengan kolega untuk mendorong mereka berbagi modal pengetahuan yang dimiliki. Jadi, contohnya nih, di sebuah organisasi ini dapat melakukan survei terhadap karyawan untuk mengumpulkan masukan atau umpan balik dari mereka mengenai topik tertentu seperti kepuasan kerja, budaya organisasi, dan lain-lain. Di mana survei ini nanti dapat menjadi bahan pengetahuan yang dianalisis dan diterapkan kembali untuk memperbaiki eh, kondisi organisasi. Lalu di sini ada faktor-faktor
Ada kesempatan, komunikasi, kemanfaatan, kesesuaian konteks. Lalu ada interpersonal skill yang merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan komunikasi yang efektif. Interpersonal skill adalah perilaku, perilaku dan teknik yang digunakan individu untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Ini tuh interpersonal skill terdiri dari menyimak, komunikasi, empati, problem solving, dan leadership. Lalu ada emotional intelligence. Emotional intelligence ini adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Orang di sekitar, orang dengan tingkat emotional intelligence yang tinggi, tahu apa yang akan mereka rasakan, apa arti emosi mereka, dan bagaimana emosi ini dapat mempengaruhi orang lain. Jadi secara sederhana, emotion intelligence ini merujuk pada kemampuan individu dalam mengenali dan mengatur emosinya, serta memahami dan merespon emosi orang lain secara efektif. Lalu ada dimensi emotional intelligence. Yang pertama ada self-awareness, yaitu mengetahui perasaan dan emosi diri sendiri, serta memahami tindakan yang dapat mempengaruhi orang lain. Lalu ada self-regulation, mengontrol emosi pada diri sendiri. Motivation, bekerja secara konsisten untuk mencapai tujuan. Empati, kemampuan untuk menempatkan diri dalam situasi orang lain. Dan social skill, kemampuan komunikasi yang baik. Ini ada job certification, productivity, and performance. Jadi kalau job certification ini perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi yang luas dari karakteristiknya. Seseorang yang memiliki kepuasan tinggi akan melakukan tindakan positif terhadap pekerjaannya. Sebaliknya, orang yang tidak puas akan menunjukkan tingkat yang negatif. Contohnya nih, misalkan contoh dari job certification ini misalkan individu individu yang merasa bahwa tugas yang mereka lakukan menantang, menarik, dan ini akan melibatkan kreativitas mereka untuk berkontribusi dalam meningkatkan job certification. Karena, mereka merasa bahwa tugas yang dilakukan adalah menarik dan memberikan tantangan untuk berkembang. Dan di sini ada 4 manfaatnya. Yang pertama itu dapat meningkatkan keuntungan organisasi, kedua produktivitas karyawan yang lebih tinggi, dua lower turnover yaitu kecil kemungkinan untuk meninggalkan perusahaan, dan yang keempat ada loyalitas atau kesetiaan terhadap organisasi. Di sini ada productivity merupakan perilaku karyawan yang memiliki kontribusi positif terhadap tujuan dan sasaran organisasi. Di sini ada 3 aspek yang membentuk produktivitas. Yang pertama ada performance, di mana ini tuh merupakan faktor produktivitas yang paling terlihat dari hasil kerja atau output yang dihasilkan dari perusahaan. Lalu ada people, di mana people ini tuh manusia atau karyawan adalah merupakan aset penting dalam mencapai tujuan perusahaan dan dapat meningkatkan produktivitas. Keterikatan karyawan pada perusahaan, keterampilan, sikap, dan motivasi berkontribusi pada kemampuan mereka untuk memberikan hasil terbaik dan kinerja yang optimal. Yang ketiga ada proses. Proses yang efektif dan efisien sangat penting untuk produktivitas perusahaan. Proses yang baik dapat menghasilkan penghematan biaya, mengurangi waktu produksi, mengurangi jumlah bahan baku dan limbah terbuang, dan menghasilkan produk yang lebih konsisten dan berkualitas. Dalam sebuah bisnis menerapkan psikologi bisnis, knowledge sharing, emotional intelligence, job certification, dan lain sebagainya dapat meningkatkan kinerja dan inovasi dalam bisnis, sehingga menghasilkan bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Ini ada referensi-referensi yang digunakan. Hmm, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata aku mikir setengah doang. Anjir masih di